Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya penasaran ke Bang Martin, kalau misalnya kuasa hukum meminta pihak kepolisian untuk menetapkan PC sebagai tersangka, harusnya kuasa hukum juga memiliki bukti-bukti yang sudah cukup kuat disodorkan kepada pihak kepolisian, begitu. Sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pelapor itu hanya membuat laporan, memberikan keterangan, dan memberikan bukti permulaan. Mengenai pengembangan segala macam itu sudah bukan tanggung jawab lagi kami. Ya. Walaupun sebenarnya untuk agar perkara ini supaya jelas ya, memang kami juga Bukan Bang, bisa maksudnya dalam membantu. arti kan Ibu PC belum ada statement apapun ke pihak kepolisian ataupun ke publik. Gimana bisa ditetapkan sebagai tersangka bahwa belum ada keterangan yang didapatkan dari PC? Itu kan yang kita tahu ya. Masalahnya kan pekerjaan tim sus ini kan 1 kali 24 jam ya. Kita dengar bahwa teman-teman itu bekerjanya ekstra. Siapa yang tahu kalau misalkan ternyata Bu Putri sudah diperiksa entah di kantor ataupun KUHAP juga mengatakan apabila saksi tidak bisa diperiksa di kantor maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah dari saksi ataupun tersangka. Nah, yang saya mau garis bawahi itu adalah seperti ini. Orang itu bisa dihukum ataupun diproses pidana bukan hanya karena keterlibatannya langsung. Ya. Memang ada syarat minimal 2 alat bukti untuk orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, saya pikir agar ada kepastian hukum yang jelas, ya tetapkan saja dalam artian apakah Bu PC ini hanya sebagai saksi atau Bu PC ini sebagai tersangka. Karena walaupun memang dalam dugaan peristiwa 340 ini contohnya nanti Bu Putri tidak jadi tersangka, kami masih punya banyak amunisi yang lain. Untuk melibatkan beliau gitu loh, karena perbuatannya sudah banyak ini yang dapat dikategorikan pidana. Walaupun menurut saya dan yang saya pelajari selama saya kuliah ya, kembali lagi nih, orang itu bisa diproses hukum dapat dilihat dari bibit bobot bebet. Seperti contoh ya, misalkan saya ini jahat lah ya, saya nyuruh pembantu saya lagi badai ada petir untuk beli Indomie gitu kan, Indomie rebus kan. Nah, karena perbuatan saya ini dia tersambar petir. Ya. Saya bersalah, walaupun bukan saya, walaupun petir yang bunuh itu ya, dan yang membunuh CCTV juga. Nah, itu kalau saya niat. Kalau saya tidak niat, tapi saya tahu bahwa petir itu membahayakan orang yang sedang belanja, saya pun juga bisa dijadikan tersangka. Kenapa? Karena kealpaan ataupun karena kecerobohan saya. Banyak ataupun kemungkinan karena, yang bisa iya, ataupun karena kealpaan saya sehingga orang meninggal gitu loh. Sebagai contoh seperti kayak saya punya anjing. Saya bukalah pintu rumah saya, tiba-tiba anjing saya gigit orang yang meninggal. Itu saya juga bisa jadi tersangka. Baik. Saya mau ke Prof. Muzakir ya. Prof, tadi kalau apa yang disampaikan Bang Martin dengan analoginya, apakah memang itu juga yang bisa mungkin dikaitkan atau dikonteskan dalam peran Bu PC ini? Harus dijelaskan kembali itu laporannya kepada penyidik atau kepolisian itu apa gitu ya, yang dilaporkannya itu. Laporan itu menurut saya adalah sesuatu yang penting dalam konteks ini. Jadi, halo? Ya, silakan Prof. Ya, laporannya menurut saya itu penting. Yang dilaporkan itu apa lebih dahulu? Gitu ya. Tindak pidana apa? Apakah tindak pidana fitnah gitu atau istilahnya penghinaan atau laporan palsu? Atau yang terkait dengan masalah tindak pidana terkait dengan pembunuhan berencana itu. Ini harus jelas laporannya itu. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba jadi tersangka dulu, itu tidak bisa. Kalau laporan palsu, buktikan lebih dahulu bahwa laporannya itu adalah disertai dengan bukti awal yang cukup untuk menjelaskan bahwa itu, membuktikan bahwa itu adalah laporan palsu. Ya, terkait misalnya laporan palsunya sangkaan telah melakukan ada tindak pidana pelecehan seksual. Yang kedua adalah kalau itu laporan itu terkait dengan penghinaan, ya, karena ada laporan membuat orang terhina karena berdasarkan fakta yang palsu, maka itu juga masuk sebagai delik penghinaan. Yang ketiga adalah apakah ini laporan terkait dengan peristiwa pembunuhannya itu dia terlibat. Nah, itu juga harus ada bukti awal yang cukup, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apakah di dalam proses itu terkait dengan pembunuhan berencananya, itu yang pertama. Kalau itu berarti terlibat sebelumnya. Apakah itu terkait dengan proses namanya pengalian isu terkait dengan pembunuhan berencana dengan cara tertentu, misalnya saja mengubah skenario bahwa
itu bukan pembunuhan berencana tapi tembak menembak dan seterusnya, atau mungkin pelecehan seksual sehingga dia ditembak dan seterusnya. Itu bagian daripada pengalihan daripada tindak pidana pokoknya itu yang tadi disebut pembunuhan berencana. Itu tergantung pada, kalau toh mau laporan ya sebaiknya harus diklarifikasi terlebih dahulu mana sesungguhnya materi yang tidak dilaporkan. Begitu. Oke. Saya geser ke Pak Edi kalau gitu. Pak Edi, kalau misalnya kita sudah mendengar sama-sama siapa saja tersangkanya yang ditetapkan oleh Barreskrim, tapi ketika sesuai dengan permintaan dari kuasa hukum Brigadir J, ada Ibu PC di situ. Nah, kalau Pak Edi melihat, kita sama-sama paham, ini akan sesuai dengan kewenangan, kebijakan dan juga pertimbangannya dari penyidik ya. Semua ada tanggung jawab penyidik. Tapi kalau Pak Edi melihat dengan apa yang terjadi saat ini, bagaimana statusnya Bu PC? Ya, pertama tentunya tadi saya dengar juga Pak Muzakir ya menyampaikan memang banyak banyak kemungkinan yang mungkin bisa dijerat kepada Ibu PC ya. Termasuk tadi ada 340 ya. 340 nanti akan dicek oleh penyidik. Kira-kira kuat nggak ini Bu Putri ini dijerat dengan perencanaan pembunuhan? Kalau misalnya tidak kuat, kemudian kuat nggak Ibu Putri ini dijerat dengan ikut serta membantu ya. Ada 340 Jumto 55 56 ya, saya kira juga gitu ya. Kemudian ada lagi tadi disebutkan oleh Pak Muzakir ya, bahwasanya mungkin ada laporan palsu ya. Ini karena kemarin kan ada penghentian penyidikan ya terhadap pelecehan ya. Nah, dan ini juga nanti akan dilihat bagaimana kuat nggak misalnya pasal kalau nggak salah 221 KUHP ya. Itu dijerat dengan pasal itu ya. Tentu nanti semua masukan-masukan itu akan muncul dari berbagai sumber-sumber yang ada, termasuk keterangan-keterangan saksi yang ada ya. Karena semua nanti keterangan saksi itu akan dikumpulkan ya. Kemudian nanti gelar perkara itu lalu diputuskan setelah melihat daripada penjelasan berbagai saksi yang sudah dimintain keterangan, maka gelar perkara memutuskan bahwasanya ini lebih cenderung melakukan pelanggaran terhadap apakah itu ikut terlibat dalam perencanaan pembunuh atau ikut serta atau mungkin di dalam hal memberikan laporan palsu. Pak Edi, gitu, ya. Tapi kalau melihat ini kan kasus sudah 1 bulan lamanya ya. Kenapa butuh waktu cukup lama untuk menetapkan status dari PC? Baik tadi saksi pun tidak, kemudian tersangka pun juga belum. Kenapa biasanya Pak Edi ini bisa terjadi? Karena ini terjadi kalau kita lihat ya, kemarin kan memang masih ya masyarakat masih nunggu ya penjelasan. Karena keterangan PC itu Ibu Putri sangat penting ya, sangat penting ya. Apakah memang bisa dikategorikan ya ikut terlibat di dalam perencanaan pembunuhan atau tidak ya? Atau mungkin bisa dikategorikan ya sebagai misalnya memberikan laporan palsu. Karena yang masalah adalah Ibu Putri ini kan memang sampai saat ini situasinya untuk dimintain keterangan saja masih labil ya. Kondisi. Biasanya sampai berapa lama pihak kepolisian menunggu kondisi seseorang baik saksi ataupun terduga pelaku juga itu sampai kondisi bisa stabil sehingga dimintai wawancara atau interview ataupun keterangannya? Kalau menurut perkiraan kami ya, saya kira tidak terlalu lama. Mungkin ya akan ada segera pemeriksaan terhadap Ibu PC ya. Kenapa demikian? Karena memang ini sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Kita tahu kemarin juga yang selama ini kita tidak tahu tiba-tiba muncul di Brimob ya. Artinya ini akan menjadi petunjuk kepada kepolisian untuk segera melakukan memintain keterangan daripada Ibu Putri sendiri ya. Karena dengan melihat situasi psikologis yang ada saat ini, ya saya yakin nanti Polri, penyidik tim khusus Polri akan melakukan pemeriksaan ya. Kenapa demikian? Karena memang ini semua memang karena kita lihat kemarin itu kan banyak alasan yang disampaikan karena kondisi kejiwaannya belum bagus betul ya. Nanti saya kira juga pasti dari tim kedokteran psikologi juga akan melakukan benar nggak demikian ya. Artinya jangan sampai mengambil penyidikan. Baik. Ini juga yang sempat kami juga harus menyampaikan bahwa kemarin juga kita kan sempat berbincang dengan Ketua LPSK gitu bahwa LPSK sendiri sebenarnya tidak menyebut bahwa Ibu PC ini memiliki gangguan kejiwaan, hanya memang dalam kondisi secara psikologis tertekan dan juga depresi gitu ya. Nah ini juga kan ada yang terbaru Pak Edi, Bang Martin juga Prof Muzakir, ini soal dana dari rekening Brigadir J yang berpindah tangan setelah kejadian penembakan. Nah, kita bahas sedikit nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Matanya untuk bukti.
Harapan Om dengan duit itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan ya, nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami udah nasihati anak ini, mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Nah, menghemat lawang biar ada untuk biaya pernikahan nanti tambahan. Itu. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Martin, itu tadi sudah kita mendengarkan keterangan dari ayahanda Brigadir Yosua. Siapa Bang yang menghilangkan atau memindahkan uang dari rekening Brigadir Yosua? Siapa saja tentunya ada di tempat ketika Joshua ditemukan tewas. Siapa saja itu? Kuat Maruf, Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Nah tadi mengenai mutasi rekening itu mutasinya dari rekening korban ke rekening RR ini. Nah sebenarnya bukan hanya uang yang hilang dan kami duga dicuri ya. Ada handphone sampai sekarang nggak ketemu nih. Makanya kami duga rekening Joshua ini uangnya banyak. Itu mutasi dicuri sebelum meninggal? Setelah meninggal tanggal 11. Tanggal 11. 200 juta. Setelah itu ke satu rekening. Satu rekening. Uangnya banyak itu sesuai dengan profiling nggak sih, Bang Martin? Ya nggak tahu kita. Siapa tahu Joshua kan punya kelapa sawit kan? Kita nggak tahu juga. Karena Pak Samuel setahu saya tinggal di Jambi itu kan lahan kelapa sawit. Kita tidak tahu juga. Nah, apakah itu memang sesuai pendapatan? Nanti silakan dibuka. Nah, selain itu ada juga laptop dari almarhum yang sampai saat ini belum tahu kemana. Oleh karena itu dari 4 kuasa kita tadi ya, selain dugaan peristiwa penyebaran berita bohong, membuat laporan palsu, membuat keterangan palsu, lalu obstruction of justice, ada juga nanti kita kuasa khusus untuk melaporkan tindak pidana pencurian. Pencurian terhadap apa? Terhadap barang-barang milik Joshua pasca dia meninggal gitu atau tewas di Duren 3. Nah nanti tentunya kami juga akan meminta pertanggungjawaban. Seperti contoh kayak bank. Ya. Kok bank bisa memberikan izin kan orang udah meninggal tapi rekening berpindah? Apakah ini memang tanpa sepengetahuan bank atau sepengetahuan bank? Kalau sepengetahuan bank tandanya berarti kan ada kontribusi juga banknya, ya kan? Tapi kalau memang tidak ada ya berarti orang-orang ini selain mengambil uang dia juga melakukan hack ataupun melakukan peretasan sehingga bisa membuka akses M-Banking dari Joshua. Karena kan M-Banking ada passwordnya. Nah iya benar ada passwordnya. Tapi periode transfer uang itu, kalau misal dari tim Abang itu berapa lama dari waktu kematian gitu, sampai akhirnya uang itu berpindah? Kan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 4 hari. 4 hari, Nah sebenarnya ini memang tidak perlu kita ini lagi, karena selain bisa mengambil uang di handphone, mereka ini juga bisa meretas HP keluarga. Jadi orang-orang ini memang hebat. Nah menurut saya ini hanya bisa dilakukan oleh 2. Yang pertama adalah hacker profesional. Yang kedua adalah adanya bantuan dari petugas, oknum para petugas yang memiliki akses. Dugaan Anda apa? Iya dua-dua ini. Dugaan Anda kenapa uang itu harus dipindahkan ke rekening lain apa? Pencuri. Sesuai rumusan undang-undang memindahkan uang ataupun mengambil hak orang lain tanpa hak itu adalah pencuri. Maksud saya gitu. Kalau pencuri iya gitu, tapi motivasinya ketika harus memindahkan dana dari rekening Joshua ke rekening lain itu dugaan Anda apa? Ya kalau itu saya belum bisa berandai-andai ya. Yang pasti itu pencurian. Bisa begini Bang, misalnya contoh, saya nitip uang ke Bayu dengan nominal besar, kemudian saya meminta lagi, itu kan bisa juga. Mungkin saja itu punya RR yang dititipkan di Brigadir Yosua. Bukan pencurian dalam arti begitu Bang. Faktanya bisa nggak dia buktikan sebaliknya, pembuktian terbalik bahwa itu uang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, secara legal, secara hukum, jika saya punya uang di rekening berarti itu uang saya. Dan kalaupun meminta, kenapa tidak meminta sebelum meninggal ataupun sebelum tewas? Begitu dong. Nanti boleh tanya ke Pak Prof Muzakir mengenai tapi lebih jelas. Tapi nominal 200 juta itu besar loh Bang. Itu kan yang kedetek. Ya, itu kan hanya dari satu rekening.
Joshua ini punya 4 rekening. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Empatnya belum dipegang keluarga, bukan rekeningnya. Iya, tapi kalau saya pegang rekening, saya pegang buku ATM, pegang ATM sama buku, tapi saya tahu passwordnya, kan sama aja, nggak perlu lagi saya blokir. Bener nggak? Oke. Jadi saya bisa pakai rekening Mas Bayu, tapi saya yang nguasain. Ini juga mencuri loh. Oke. Iya, oke. Pak Edi, kalau soal rekening nih, pindah dana dari satu rekening dari rekening Joshua ke rekening lain. Kalau Pak Edi sendiri melihat ini, ada apa? Ya. Saya kira ini adalah menjadi pertanyaan daripada tim penyidik, tim khusus yang dibentuk oleh Polri ya. Karena saya dengar dari teman-teman tim penyidik khusus Polri itu saat ini sedang melakukan mendalami ya. Kenapa sampai ada misalnya uang pindah karena orangnya sudah meninggal, kemudian uang pindah ke rekening lain ya. Nah, tentu ini akan menjadi pertanyaan. Dan saya kira nanti tim khusus Polri ini akan melakukan komunikasi juga termasuk kepada pihak bank. Kemudian siapa yang ngambil uang ini? Kemudian dengan cara apakah dia mengambil uang ini? Dan untuk apa tentunya kan? Iya. Nah, kalau kasusnya kayak gini biasanya pihak kepolisian akan merunut sampai mana? Rekening siapa saja mungkin akan diperiksa, apakah yang di rumah tersebut termasuk FS dan PC, atau hanya ajudannya saja, atau mungkin RR saja begitu dan Brigadir Joshua? Ya, saya kira nanti semua akan dilihat oleh tim khusus Polri ya. Termasuk misalnya, apakah uang hanya sekarang dikirim ya? Apakah sebelum-sebelumnya juga tidak pernah dikirim? Ya. Kemudian juga nanti akan diteliti misalnya, ini walaupun ini misalnya milik atas nama Joshua, tapi yang megang rekening ini juga siapa selama ini? Kita juga harus apa juga ya. Tentu saya kira ini tim khusus Polri akan melakukan pendalaman terhadap ini. Maksudnya saya kira siapa titipan aja gitu Bang? Kita tidak tahu ya, karena semua masih misteri ya. Masih misteri dan saya yakin sebentar lagi akan ada jawabnya dari penjelasan Polri ya. Karena memang ini tadi Martin juga bilang bahwa ini pencurian ya. Saya kira saya setuju bahwasanya memang memindahkan uang dari orang kepada milik orang lain tentunya harus harus pengetahuan dia. Sampai diketahui apa motif sebenarnya dari pemindahan uang tersebut begitu ya. Saya tambahin sedikit Pak. Ada undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang ya, itu kalau nggak salah undang-undang 2018 ya, mengenai beneficial ownership. Jadi apakah terhadap suatu perusahaan ataupun terhadap suatu kekayaan itu manfaatnya memang dimiliki oleh orang yang memegang hak. Nah, ini implikasinya ataupun konsekuensinya apabila pemilik manfaat tidak sesuai dengan ketentuan itu TPPU kalau uang tersebut berasal dari tindak pidana. Nah, ini yang perlu ditelusuri juga gitu loh. Tapi dari kuasa hukum ada nggak arahan pemindahan uang ini juga atas perintah FS? Dari kuasa hukum ya? Ada nggak arahan ke sana? Ya bisa saja. Apakah itu terkait tadi TPPU ataupun pemegangan manfaat ini, ataukah memang itu ya seperti Mbak bilang tadi dititipkan? Buktikan nanti nih. Melalui proses hukum. Saya ke Prof. Muzakir. Prof, ada fakta lagi yang dibuka tadi kita sama-sama mendengar ya dari kuasa hukum Brigadir J, ada transfer uang pemindahan dana dari rekening Brigadir Joshua ke Brigadir RR gitu. Nah, ini mengimplikasikan apa atau dalam konstruksi ini kita bisa melihatnya dalam kerangka apa sih, Prof? Baik, saya ingin sampaikan begini terlebih dahulu bahwa kalau ada korban meninggal, seluruh harta kekayaannya kalau itu sudah hadir seorang aparat penegak hukum itu wajib mengamankan karena seluruhnya itu adalah barang bukti ya yang melekat pada tubuh atau kepemilikan daripada korban itu semuanya adalah barang bukti, maka tidak boleh diubah oleh siapapun. Kalau terkait dengan pembinaan rekening korban tadi itu jelas itu kriminal sendiri ya, kriminal lanjutan atau kriminal yang lahir dari proses atau tindak pidana pembunuhan berencana tadi. Tadi sudah saya sebutkan ada obstruction of justice, ada laporan palsu, dan salah satu bagian di dalamnya ini masuk di dalam, kalau saya mengklasifikasi sebagai TP Bank. TP Bank kalau itu nanti ada melibatkan pihak bank. Kalau itu tidak, hanya dengan ATM-nya dipalsukan, itu tidak pidana sendiri. Tadi sudah disebutkan bisa Undang-Undang ITE masuk di dalamnya, bisa masuk di dalamnya adalah 362. Jadi masuk di dalamnya. Jadi kalau itu sebaiknya pelapor juga meminta agar supaya ini diperiksa oleh PPATK agar supaya larinya dana dari pihak korban tadi lari kemana dan seterusnya supaya di hasil
minta supaya dilakukan penyelidikan oleh PPATK. Saya kira itu lebih sempurna untuk dilakukan itu, gitu. Baik, oke, terima kasih Prof. Muzakir. Mungkin lain waktu juga kita bisa mengundang perwakilan PPATK ya untuk membahas isu ini. Bang Martin, makasih. Pak Edi juga terima Sama-sama. kasih atas waktunya Terima pagi kasih. hari Salam sehat ini. selalu. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu.